Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar di mata pelajaran PPKN di modul yang kedua, unit yang kedua, dengan tema Aku dan Engkau. Nah, baik, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tema Aku dan Engkau, yaitu tentang kewarganegaraan ya. Jadi tentang warga negara Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban di berbagai aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Nah, hak dan kewajiban semacam ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang berstatus orang asing. Misalnya WNI memiliki kewajiban untuk membela negara, tetapi orang asing tidak memiliki kewajiban membela negara Indonesia. Di sisi lain, setiap WNI memiliki hak untuk dilindungi oleh negara Indonesia dimanapun ia berada, termasuk di luar negeri. Tetapi negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi orang asing sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa keberadaan orang-orang dalam wilayah suatu negara dapat dikelompokkan menjadi warga negara dan orang asing atau WNA ya. Setiap orang yang bukan warga negara diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu, warga negara suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang atau perundang-undangan. Mengingat setiap negara memiliki kedaulatan, maka dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi warga dari negaranya, setiap negara memiliki hak penuh dalam menentukan warga negaranya, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional. Prinsip-prinsip yang dimaksud itu antara lain negara tidak boleh menetapkan warga negaranya atas dasar kesamaan agama, bahasa, atau warna kulit ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memberikan keterangan lebih lanjut sebagaimana keterangan tentang hal ini, yakni siapa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain. Dapat kita lacak dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan. Jadi setelah ada perubahan ya di UUD 45. Di dalam penjelasan pasal 26 dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia mengakui Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya sebagai malam zoom dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Tetapi keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli tidak dijelaskan di dalamnya. Nah, kita coba lihat di pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia. Ini sebelum perubahan ya. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UUD sebagai warga negara, undang-undang sebagai negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Coba kita ke lembar selanjutnya. Ini ada sejarahnya ya, bagaimana penafsiran itu yang dimaksud. Nah, coba kita lihat syarat-syarat pengajuan permohonan pewarganegaraan. Jadi mungkin ada warga asing yang ingin menjadi warga negara tersebut di Indonesia diatur. Yang pertama adalah telah berusia 18 tahun. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani,
dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada biayanya ya untuk jadi warga negara. Nah, ini coba kita lihat uraiannya. Nah, ini ada, coba boleh membacakan ya. Dalam sejarah Indonesia pernah ada penafsiran yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang pribumi, bukan keturunan orang asing, bukan orang yang lahir karena perkawinan campuran. Salah satu orang tua maksudnya pencampuran itu adalah salah satu orang tua berkewarganegaraan asing. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terus keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli telah kita ketahui. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Itu adalah penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di sini siapakah warga negara Indonesia atau WNI itu? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa pada prinsipnya seorang anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia atau lahir di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak kehilangan kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda. Di samping itu, orang asing juga dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi ya, yaitu proses permohonan untuk menjadi WNI. Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan bagi orang asing untuk menjadi WNI. Tentang bagaimana caranya dan apa saja yang menjadi syaratnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengaturnya. Nah, di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyerahkan pengaturan hal tersebut kepada produk perundangan di bawahnya, yakni undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia ya, atau WNI. Baik, kita ke lembar selanjutnya. Cara-cara yang dimaksud antara lain cara kelahiran berdasarkan daerah lahir, cara pengangkatan, cara perkawinan, turut atau ikut ya ayah ibu, cara kewarganegaraan, terus turut istri atau suami, cara berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, dan cara kembali ke asal. Salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah cara pewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan permohonan kewarganegaraan. Proses kewarganegaraan ini cukup panjang sejak saat seseorang mengajukan permohonan sampai dengan pengambilan sumpah kesetiaan di pengadilan negeri. Nah, jadi ada sumpahnya ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa status kewarganegaraan seseorang tidak bersifat permanen. Demikian juga dengan status sebagai warga negara Indonesia bisa berubah. Artinya, seseorang yang semula sebagai warga negara Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraannya sehingga menjadi orang asing atau warga negara lain. Seseorang yang telah menjadi WNI dapat saja sewaktu-waktu kehilangan kewarganegaraan RI. Seorang WNI, yaitu WNI murni ya, dapat kehilangan kewarganegaraan RI atau Republik Indonesia karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini dijelaskan bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan antara lain
memperoleh kewarganegaraan negara lain. Ini otomatis langsung hilang ya. Masuk dinas tentara asing, setia kepada negara asing dan mempunyai paspor negara asing. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan memperhatikan uraian di atas yang tadi sudah Mu'alim bacakan, kita menjadi paham bahwa memiliki status kewarganegaraan bagi seseorang sangat penting. Kepemilikan status kewarganegaraan akan menentukan hak dan kewajiban WNI. Warga negara berbeda dengan penduduk ya, atau penduduk negara. Pasal 26 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini penduduk ya, bukan warga negara. Orang asing dapat bertempat tinggal di Indonesia untuk sementara waktu sebagai turis atau bekerja dengan izin khusus. Orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WNI sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ketentuan pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur dan penduduk Indonesia memberikan pengakuan bahwa mereka sangat beragam. Suku bangsa asli Indonesia terdiri atas berbagai macam suku yang menghuni ribuan pulau, ditambah keragaman orang asing yang datang ke wilayah Indonesia sebagai bagian dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat bila bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Afwan ya. Keragaman suku bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak perlu dipersoalkan perbedaannya. Semangat yang perlu dikobarkan terus adalah bekerja keras secara bersama-sama untuk membangun Indonesia. Itu ya semangatnya sebagai warga negara Indonesia, yaitu bersama-sama membangun Indonesia. Baik, itulah materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk absensinya silahkan antum ketik di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri ke pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.